Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aninda Ventana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran problem-based learning. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, pengertian problem-based learning. Yang kedua, karakteristik problem-based learning. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan problem-based learning. Dan yang keempat, langkah-langkah problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran untuk menyajikan bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan masalah untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Permasalahan dapat diajukan atau diberikan guru kepada siswa, dari siswa bersama guru, atau dari siswa itu sendiri, yang kemudian dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan belajar siswa. Terdapat 5 karakteristik problem-based learning. Pertama, pembelajaran terpusat pada siswa. Yang kedua, masalah otentik dari fokus pengorganisasian untuk pembelajaran. Yang ketiga, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Yang keempat, pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator pada pelaksanaan. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada siswa, yaitu proses pembelajaran lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai pembelajar. Teori konstruktivisme dalam model pembelajaran problem-based learning menuntut siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui beberapa kegiatan yang akan mereka lakukan. Yang kedua, masalah otentik dari fokus pengorganisasian untuk pembelajaran. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik, sehingga siswa dengan mudah memahami masalah tersebut, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratan, sehingga siswa berusaha untuk menemukan sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat, pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pikiran dalam usaha perkembangan pengetahuan secara kolaboratif, dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas dan menerapkan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, guru bertindak sebagai fasilitator pada pelaksanaan. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, meskipun begitu, guru harus selalu mengontrol perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka untuk mencapai target yang ingin dicapai. Terdapat 8 kelebihan problem-based learning. Pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah di dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal yang telah berakhir. Dan yang terakhir, memudahkan siswa dalam menguasai konsep yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Sedangkan kekurangan dari problem-based learning adalah sebagai berikut. Pertama, siswa yang tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Terdapat 5 langkah-langkah problem-based learning. Pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing dan menyelidikkan individual dan kelompok.
Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Langkah kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Langkah ketiga, membimbing dan penyelidikan individual dan kelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan laporan dalam bentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Langkah terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan atau proses-proses yang sudah dilewati. Sekian penjelasan mengenai materi model pembelajaran problem listening yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.